Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rangga Dimas Arjuna, NIM 0104201031, ingin mempresentasikan resiko tidak membayar hutang. Di sini saya akan menjelaskan di mana di tengah perekonomian semakin terasa sulit, tidak sedikit masyarakat mengambil langkah yang penuh risiko, yaitu berutang. Utang saja tidak bisa dilakukan kepada sesama kerabat, teman, tetangga, tetapi dilakukan melalui perbankan, bahkan pinjaman online atau pinjol melalui aplikasi. Nah, sebelum memutuskan untuk berutang, ada pun yang perlu kita ingat bahwa jangan sesekali meremehkan soal utang piutang ini. Dalam Islam, utang diperbolehkan dengan hukum dan adab yang harus ditaati. Adab dan hukum utang piutang dalam Islam yaitu yang pertama, mencatat utang piutang. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kalian menuliskannya. Yang kedua, yaitu jangan pernah berniat tidak melunasi utang. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah Hasan Sahih yang mana isinya, siapa saja yang berutang sedang ia berniat tidak melunasi utangnya, maka ia akan bertemu Allah sebagai seorang pencuri. Yang ketiga yaitu rasa takut. Punya rasa takut jika tidak bayar utang karena alasan dosa yang tidak diampuni dan tidak masuk surga. Dari Abdillah bin Amir bin Al-As, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yu'faru lisyahidi kullu dzanbin illa daina. Semua dosa orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang. Haji riwayat Muslim nomor 1886. Oleh karena itu, seorang hendaknya berpikir, mampukah saya melunasi utang tersebut dan mendesakkah saya berhutang? Karena ingatlah, utang pada manusia tidak bisa dilunasi hanya dengan istighfar. Selanjutnya yang keempat, jangan merasa tenang jika memiliki utang. Barang siapa mati dan masih berutang 1 dinar atau 1 dirham, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan amal kebaikannya. Karena di sana, di akhirat, tidak ada lagi dinar dan dirham. Hadis riwayat Ibnu Majah Sahih. Yang kelima yaitu jangan pernah menunda membayar utang. Karena menunda-nunda bayar utang bagi orang yang mampu membayarnya adalah kezaliman. Dari Haji riwayat Bukhari, Muslim, Nasai, Abu Dawud, dan Tirmizi. Yang keenam yaitu jangan pernah menunggu ditagih sebelum membayar utang. Karena sebaik-baik orang adalah yang paling baik adalah dalam membayar utang. Dalam hadis riwayat Bukhari. Yang ketujuh yaitu jangan pernah mempersulit dan banyak alasan dalam pembayaran utang. Allah Azza wa Jalla akan memasukkan ke dalam surga orang yang mudah ketika membeli, menjual, dan melunasi utang. Dalam Haji riwayat An-Nasai dan Ibnu Majah. Yang kedelapan, jangan pernah meremehkan utang meski sedikit. Karena ruh seseorang mukmin itu tergantung kepada utangnya sampai utangnya dibayarkan. Dalam Haji riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Yang kesembilan, jangan pernah berbohong kepada pihak yang memberi utang. Sesungguhnya ketika seseorang berutang, maka bila berbicara ia akan dusta dan bila berjanji ia akan ingkar. Dalam Haji riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ke-10, jangan pernah berjanji jika tidak mampu memenuhinya. Terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 34 di mana yang artinya, dan penuhilah janji karena janji itu pasti diminta pertanggungjawaban.
Mungkin itu saja adab dan hukum dari utang piutang. Mungkin sekian materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.